Alhamdulillah sampai di Mu'alaf Center Jogja ini saya plong. Ternyata yang saya pikirkan itu tidak sesederhana yang ada di kepala saya. Saya bayangkan itu Mu'alaf Center ya sudah, orang yang mu'alaf kita kumpulkan, kita beri kajian, yang belum bisa sholat kita ajari sholat, yang belum bisa ngaji kita ajari ngaji, udah selesai kan? Pikiran saya seperti itu. Pokoknya wah itu nanti pulang harus mengubah cara berpikirnya, karena harus orang-orang yang benar-benar punya kekuatan mental yang kuat, pemikiran yang luas. Alhamdulillah diajak ke sini. Karena apa? Setelah dari sini pasti nanti sampai di rumah akan mengubah strategi. Barisan komandonya pasti akan berubah. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, beradab, berilmu, berakhlakul karimah, mengamalkan Al-Quran As-Sunnah. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, semoga terjaga dalam amanah, tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Mu'alaf Center Nguter Sukoharjo di bawah naungan Aisyah Muhammadiyah gitu ya. Hari ini kunjungannya dengan tujuan untuk studi banding, memperkenalkan Mu'alaf Center Yogyakarta, program-programnya dan lain sebagainya. Bagaimana sejarahnya juga akan kita sampaikan. Nah, ini nanti ada beberapa poin yang akan menjadi pembahasan dan mudah-mudahan dari pertemuan ini dapat membawa manfaat terutama untuk dakwah dari Mu'alaf Center Nguter Sukoharjo ini, dan mudah-mudahan manfaat ini dapat membawa perubahan untuk umat dan khususnya untuk sahabat-sahabat mu'alaf yang membutuhkan pendampingan dan bimbingan. Bismillah, mudah-mudahan lancar sampai nanti di akhir acara. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk saling bersilaturahim, bertatap muka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita pada kesempatan kali ini sebagai amal di sisi Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat dengan mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Mu'alaf Center Sukoharjo. Kami ucapkan selamat datang, sugeng rawuh di gedung dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta. Untuk kegiatan aktivitas sehari-hari, alhamdulillah kita berlokasi di sini. Akan tetapi kemudian untuk sekretariat kami berada di Masjid Gede Kauman. Acara selanjutnya yakni sambutan dari perwakilan Mu'alaf Center Nguter Sukoharjo. Monggo kepada salah satu perwakilan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Hadirin yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mengawali waktu yang diberikan kepada kami rombongan dari Nguter Sukoharjo, bersyukur kepada Allah bahwa sepanjang perjalanan mulai dari rumah hingga sampai di sini selamat, tidak kurang suatu apa.
pantas kami bersyukur bahwa kami atas izin Allah dapat bertemu di sini dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Juga dalam kesempatan yang baik ini semoga salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, para keluarganya, para sahabat dan kaum muslimin semuanya. Semoga kita senantiasa digolongkan kepada orang-orang yang mendapat syafaatnya kelak. Amin. Yang kami hormati, ini pimpinan Mu'alaf Center Jogja ya, serta staf anggota. Kami hadir di sini tidak lain, yang pertama ingin silaturahim. Dengan demikian, sebagaimana janji Allah bahwa dengan silaturahim akan banyak manfaat. Yang kedua, kami terinspirasi dari salah satunya adalah Mu'alaf Center Yogyakarta yang telah eksis hingga hari ini. Juga berangkat dari rasa prihatin bahwa banyak sekali mu'alaf yang sepertinya dari berbagai pihak itu ada pembiaran. Jadi kami prihatin, kasihan sekali, dan mereka akan keluar belajar itu takut atau malu atau gimana gitu. Kemudian banyak sekali kami mendengar secara tidak langsung dan secara langsung keluhan-keluhan para mu'alaf tentang kekurangpahaman tentang yang dimu'alafi itu. Maka Aisyah dalam hal ini, dan ada Ibu Samsiti, ini Ketua Aisyah, memprakarsai beserta ibu-ibu yang lain anggota mendirikan Mu'alaf Center. Waktu itu menjadi perdebatan tentang nama, atau di bawah Aisyah atau Muhammadiyah. Akhirnya diputuskan sudah Mu'alaf Center Muter saja, meskipun nanti perlakunya tetap orang-orang Muhammadiyah dan Aisyah. Lah kami yang tertua di sini dieret-eret sama itu yang muda-muda itu, saya menemani ya rapopo, diseneng-seneng ke sini. Alhamdulillah. Dan nanti setelah kami menghadap Allah, nanti ada yang kami tinggalkan. Paling tidak cucu-cucu saya nanti Mu'alaf Center di sini, Mbah Kakung wis tahu melu berkiprah di sana, kan paling tidak seperti itu. Lah tujuan kami begini Bapak Ibu hadirin, terutama pengurus Mu'alaf Center Yogyakarta. Kami ibarat mau mencebur sungai atau kolam itu belum tahu kedalamannya. Mau merenang tapi belum tahu kedalamannya. Artinya sebagaimana yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Mu'alaf Center Yogyakarta itu, apa yang pernah dilakukan dan bagaimana kiprahnya, kami ingin belajar. Jadi meskipun kami tua dalam usia, tapi sangat hijau dalam hal berpengalaman dalam mengopeni mu'alaf ini. Maka dari itu akan kami tularkan kepada anak-anak kami nanti bagaimana mengelola mu'alaf ini, supaya kami mendirikan bukan hanya euforia saja, bukan hanya sekedar nempel jeneng Mu'alaf Center tapi nggak kerja apa-apa. Kami tidak ingin seperti itu. Maka kami sudah lama berdiri mas sebetulnya, yaitu di tanggal 30 Desember 2022. Sudah cukup lama itu. Iya, 1 tahun. Memang kami sengaja buat itu. Dan waktu itu pengurusnya belum pasti siapa-siapa, belum pasti, tapi sudah berani membuat kop surat itu Mu'alaf Center Muter gitu. Maka dari itu semoga, dan kami berharap dan yakin, pasti kami yakin setelah kami pulang dari sini benar-benar ada ilmu, ada oleh-oleh yang akan kami terapkan di Muter nanti. Syukur-syukur cukupnya nanti lebih luas dan lebih setelah kami paham tentang apa yang kami lakukan, sehingga kami melangkah itu nggak ragu-ragu. Ibarat berenang sudah tahu kedalamannya, sehingga bagaimana kami berenang bisa selamat. Demikian. Dan sekali lagi saya terima kasih yang setinggi-tingginya atas sambutan yang diberikan kepada kami. Tidak mengira bahwa fasilitas di Mu'alaf Center Jakarta begini luar biasa, spektakuler. Kami sungguh-sungguh nanti, semoga kami lebih dari ini gitu nanti. Udah gur yang ini udah loh, lebih dari ini gitu. Gitu. Atas doa kita semua. Kemudian mohon maaf apabila kami kurang subosito, sopan santun dalam sebagai tamu, kurang hormat, kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian
Nanti setelah usai pertemuan ini kami mohon doanya semoga sepulangnya berangkat dari sini sampai rumah selamat, tidak kurang suatu apa. Kemudian apa yang saya sampaikan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada perwakilan dari Mu'alaf Center Nguter Sukoharjo yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Acara selanjutnya yakni pemaparan terkait visi misi, kemudian kegiatan dan berbagai aspek di dalam Mu'alaf Center Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Cek Liana dan juga Mbak Novi. Kepada beliau berdua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Sebentar ya Pak Bu. Perkenalkan, saya Liana, salah satu pengurus yang ada di Mu'alaf Center Yogyakarta, dan di samping saya ini Mbak Novi. Ini seperti yang sudah ada di depan di layar, jadi sedikit nanti kami berdua akan menjelaskan mulai dari sejarah awal berdirinya Mu'alaf Center Yogyakarta sampai saat ini. Ngaten nggih. Ini kita mulai dari sejarah berdirinya MCY. Jadi kami berawal dari komunitas dulunya Bapak Ibu. Jadi belum seperti sekarang ini gitu. Jadi betul-betul dari awal, dari bayi, mulai dari komunitas tahun 2011, diinisiasi oleh remaja Muslim Karangkajen Kauman, dan ketua pertama kita Kiai Haji IR Awal Satrio Nugroho. Lalu juga ini pergerakan komunitas Mu'alaf Center Yogyakarta difasilitasi di bawah naungan Ketakmiran Masjid Gede Kauman, Keraton Ngayogyakarta, di alun-alun besar itu Bu, alun-alun utara. Oke. Itu dipimpin waktu itu dipimpin oleh Ustadz Budi Setiawan ST sebagai ketua takmir. Lalu hingga terbentuknya Mu'alaf Center Yogyakarta pada tahun 2012. Kemudian 2014 itu menyesuaikan EYD, Mu'alaf Center Yogyakarta beralih nama menjadi Mu'alaf Center Yogyakarta. Kira-kira itu awal ceritanya Pak, cikal bakalnya dari kami. Jadi awal hanya komunitas saja. Lalu bergerak, kita meminta dukungan juga, karena perlu ya, penting kita punya dukungan dari pihak-pihak yang memang berkompeten dan bisa dimintai nasihatnya. Karena memang dari tim Mu'alaf Center Yogyakarta sendiri nih kayaknya masih imut-imut semua ya Pak ya. Masih imut-imut semua, jadi memang kita butuh sekali nasihat, wejangan dari para ustadz, ustadzah, asatid dan lain sebagainya. Nah, ini sejarah berdirinya. Sudah, slide berikutnya. Tujuan pendirian dari Mu'alaf Center Yogyakarta mempunyai tujuan mulia, yaitu melakukan pergerakan melalui organisasi untuk kemanfaatan yang luas, terlebih dalam mewadahi mu'alaf dan insan hijrah di kota Jogja khususnya, dengan berharap pada ridho yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kita semuanya ini insya Allah lillah karena Allah, tidak ada mengharap selain itu. Dan kami juga sama sekali dari kami ini tidak ada yang digaji Bapak Ibu. Jadi betul-betul kami memang bekerja ini karena Allah semata, dan berusaha bisa mewadahi saudara-saudara muslim khususnya mu'alaf agar punya tempat yang memang bisa membimbing, mengarahkan, menjadikan teman-teman mu'alaf ini paham esensi berislam itu seperti apa gitu. Selanjutnya, visinya menjadi ormas Islam yang berkonsentrasi dalam mewadahi mu'alaf dan insan hijrah, semakin profesional, terjaga dalam amanah, dan tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Ini untuk visinya. Misinya mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah dengan mewujudkan karakter insan yang agamis, beradab, dengan memberikan bekal keilmuan agama dalam bingkai kekeluargaan yang islami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar.
Jadi membekali teman-teman, nggak cuma mualaf Bapak Ibu, karena kami juga ada teman-teman hijrah. Jadi yang memang terlahir dari keluarga muslim, tapi dalam perjalanannya belum menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim gitu. Jadi ini ada dua konsentrasi kami yang memang kami berfokus pada mualaf dan insan hijrah. Ngoten. Konsentrasi dakwah ini dibagi 3. Kami fokus pada pendampingan, bimbingan, dan advokasi. Untuk pendampingan pramualaf biasanya kami diawali dengan diskusi dulu Bapak Ibu. Jadi tidak langsung datang mau syahadat langsung disyahadatkan. Kita biasanya ada diskusi terlebih dahulu. Kadang memang perlu meluruskan niatnya dulu karena kadang ada yang masih abu-abu gitu Pak ya. Jadi kita memang perlu meyakinkan dulu. Ini juga kadang prosesnya nggak cuma sekali, bisa berkali-kali, bisa makan waktu. Mungkin ada yang setahun, 2 tahun, itu masih prosesnya masih dialog, masih ngobrol-ngobrol gitu. Jadi tidak langsung yang datang ke sini serta-merta bersyahadat. Lalu pasca mualaf, penguatan tauhid, akidah, dan konseling. Biasanya para mualaf datang dengan segudang masalah ya Bapak Ibu, dengan background yang berbeda-beda, dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda juga, permasalahannya luar biasa banyak. Jadi biasanya pasca mualaf pasti kita ada pendampingan dan konseling, ngobrol gitu. Lalu yang selanjutnya ada bimbingan. Kita pakai metode untuk satu mualaf, kita satu pembimbing. Tidak dibuatkan kelas. Karena mualaf itu kan datangnya suka tiba-tiba ya Pak ya. Kita buatkan kelas, sudah jalan 5 kali pertemuan, tiba-tiba ada mualaf baru masuk kelas, otomatis materi yang diberikan harus mengulang lagi, jadi tidak efektif. Maka metodenya yang kita pakai untuk satu mualaf, satu pembimbing. Satu pembimbing bisa handle atau bisa pegang 4-5 mualaf. Dan waktunya juga berbeda-beda, menyesuaikan waktu si mualaf dan waktunya si pembimbing gitu. Menggunakan buku panduan praktis hijrah Mualaf Center Yogyakarta sebagai media dan kurikulum pembelajaran. Nah ini bukunya ini, kami pakai buku ini, dan alhamdulillah ini yang menyusun juga salah satu dari tim Mualaf Center Yogyakarta. Awalnya ini hanya buku saku. Monggo, ini sudah dibagikan bukunya. Awalnya hanya buku saku Pak, kecil saja, tapi ternyata menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mualaf. Akhirnya buku ini terus diperbaiki sampai akhirnya hasilnya ini yang terakhir. Kami cetakan ke-5. Sudah 5 kali cetak. Itu alhamdulillah ini juga sudah kita kirim ke beberapa kota di luar Jogja, bahkan sampai Kalimantan, sampai Gorontalo juga request ke Mualaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah, artinya ini bisa bermanfaat untuk banyak pihak, tidak hanya terkhusus pada Mualaf Center Yogyakarta saja. Dan kurikulumnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mualaf. Jadi awal seperti apa, ibadah mulai dari sholat, wudhu, kita jelaskan. Dan setiap pembimbing dan mualaf dalam proses pembinaan selalu membawa buku ini, dijadikan rujukan dasar saat bimbingan. Begitu. Lalu selanjutnya ada kajian rutin pekanan untuk mualaf dan insan hijrah sebagai wasilah membangun ikatan jamaah dalam komunitas. Setelah mualaf pasti banyak juga yang akhirnya tersingkir dari keluarga, dari komunitas, dari lingkungan gitu. Akhirnya ya kami berusaha supaya Mualaf Center Yogyakarta ini bisa menjadi wadah sekaligus juga keluarga baru untuk saudara-saudara mualaf yang baru masuk Islam atau teman-teman hijrah yang sedang berproses menuju pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang muslim begitu. Jadi itu kalau hari Sabtu kami ada di Ba'da Isya Majelis Hijrah yang pesertanya Ikhwan dan Akhwat. Kalau untuk hari Ahad ini tadi jam 9:30 itu khusus yang akhwat, umahat gitu ya. Dan itu juga dibarengi dengan kajian juga tahsin, belajar ngaji, Iqra,
Kalau untuk yang hari Sabtu itu ba'da asarnya ada program hapus tato gratis. Nah itu, jadi ada teman-teman mu'alaf atau insan hijrah yang memang sebelumnya banyak gambar-gambarnya ya Bu, Pak. Itu, jadi kita memfasilitasi untuk hari Sabtu ba'da asar itu ada hapus tato gratis, nggak bayar, tapi pakai hafalan. Mereka harus ada hafalan yang disetorkan setiap minggunya. Nggak harus surat tertentu, yang penting mereka ada upaya, ada usaha untuk bisa menghafal surat-surat dalam Al-Quran, begitu. Nah ini advokasi melakukan pemetaan potensi masalah dan konflik terhadap calon mu'alaf. Itu tadi berangkat dari mu'alaf syahadat, banyak masalah, banyak konflik yang terjadi baik dari internal keluarga maupun eksternal, yang kadang harus sampai pada bagian advokasi atau bersinggungan dengan hukum. Nah nanti bisa lebih jelasnya dengan ketua kami Bapak Doni selaku tim advokasi dari Mu'alaf Center Yogyakarta, gitu. Ini memberikan bantuan hukum kepada mu'alaf baik secara litigasi maupun non litigasi, melakukan penanganan terhadap upaya penipuan dan atau upaya spionase dengan mengatasnamakan mu'alaf, serta melakukan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan tersebut. Jadi kita memang tidak berjalan sendiri, kita tetap berusaha untuk membangun hubungan, link dengan banyak pihak supaya lebih terjaga juga kita, lebih luas lagi untuk bisa memetakan itu. Slide selanjutnya bisa untuk skema proses pensyahadatan bisa dilanjutkan Mbak Novi. Saya lanjutkan untuk skema proses syahadat yang dilakukan di Mu'alaf Center Yogyakarta. Pertama, biasanya melakukan daftar melalui admin di Mu'alaf Center Yogyakarta. Selanjutnya kemudian pendampingan pramu'alaf seperti yang disampaikan Mbak Liana tadi. Ada proses diskusi sampai memastikan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Jadi itu harus kami pastikan dulu. Selanjutnya persyaratan berkas itu pas foto 3x4 3 lembar, 2 lembar itu untuk disertifikat dan 1 untuk pengambilan sertifikat nantinya. Kemudian materai terbaru 3 lembar dan juga fotokopi KTP 1 lembar untuk memasukkan data di dalam sertifikat. Slide selanjutnya Mbak Rina. Kemudian penjadwalan waktu ikrar syahadat. Ada yang kemarin terakhir ya, ada yang dalam 1 hari itu udah 5 orang sudah pesan gitu. Artinya waktunya seperti itu Pak. Jadi memang harus melalui tahapan tim admin dulu seperti itu. Selanjutnya, nah bimbingan pasca syahadat dan ujian Islam dasar. Nah, seperti yang dijelaskan Mbak Liana tadi juga, memang ini jadi tambahan formulasi baru karena tidak semua mu'alaf itu muda Pak. Jadi kalau muda memang kita bersamai dengan buku panduan ini, tetapi kalau yang udah sepuh itu minimal kita antarkan untuk bisa toharoh dan sholat, itu aja. Seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kita membuat aturan bimbingan itu 8 kali pertemuan, goalsnya bisa wudhu dan sholat. Tetapi kemarin ya pasca pandemi itu membuat situasi kami tidak bisa selalu bertemu, sehingga kita buat luas aja, mereka bisa belajar. Yang penting nanti ketika kita bertemu langsung kita tes untuk wudhu dan sholatnya. Selanjutnya Mbak Rina. Nah, selanjutnya lulus ujian, dan biasanya kita tetap selalu untuk kajian-kajian kita selalu arahkan untuk supaya mereka bisa tetap berada di wadah ini Pak, supaya dia tidak kecuali mereka yang ada kebutuhan pernikahan ya, yang mungkin ada ya tidak di dalam kota ini ternyata. Ya, biasanya kan ada ya Pak ya, untuk salah satunya gitu karena pernikahan ya bersyahadat dan goalsnya adalah langsung dapat sertifikat gitu. Dan kadang mepet Pak, syahadatnya akhir Januari, nikahnya awal Februari. Bingung kita. Jadi
ini kapan mau bimbingannya kan gitu. Padahal kita punya aturan, kita punya rules bahwa saat si mu'alaf ini salah satu syaratnya mendapatkan surat pernyataan itu adalah bisa wudhu dengan baik dan benar, gerakan sholat tidak salah, bacaan sholat dia hafal. 3 ini dulu mendasar sekali gitu. Dan ini pun harusnya memakan waktu paling tidak tadi 8 kali pertemuan. Kalau seminggu sekali otomatis paling tidak 2 bulan. Ya. Kadang Pak Bu mu'alaf itu ngafalin Al-Fatihah tuh wah menguji kesabaran kami. Jadi memang apa ya, ini salah satu yang memang yang terjadi gitu, pasti akan menemui yang seperti itu. Solusinya ya tetap kami tekankan bahwa setelah syahadat kita tetap harus ada bimbingan, tetap ada dipantau lah sampai mana mu'alaf ini belajarnya, perkembangan progresnya seperti itu. Kalaupun nanti mau bimbingan atau mau belajar di luar dari Mu'alaf Center Yogyakarta, tetap kami persilahkan dengan catatan ya nanti kami tes saat pengambilan surat pernyataan tersebut gitu. Kecuali kalau memang ada tadi kerabatnya ya, keluarga ada yang muslim atau mungkin ada yang bisa atau kita estafetkan tugas untuk ngajarin ini ke salah satu kerabat, kita terbuka sekali, tidak apa-apa gitu. Cuma ya kadang itu belum bisa apa-apa, syahadat langsung minta sertifikat, menikahnya minggu depan. Nah ini yang agak-agak perlu diluruskan kembali. Nah ini caranya ya harus pelan-pelan dipahamkan begitu. Okay. Baik. Selanjutnya untuk program rutin di bagian dakwah yang kami lakukan, ini kajian rutin Majelis Hijrah dan kajian umum putra dan putri. Kemudian kajian rutin majelis ya tadi sudah. Kemudian yang kedua yang untuk akhwat ini namanya kajian Mumtazah yang baru saja dilaksanakan hari ini sebelum kegiatan pertemuan ini. Dan ada kajian di desa binaan. Kemarin kami habis rapat Pak, semalam itu terhitung ada 6 kawasan desa binaan di masing-masing kabupaten dan Magelang, di kawasan Jawa Tengah itu di Magelang. Selanjutnya untuk khutbah Jumat rutin oleh barisan muda dari Mu'alaf Center, ada tim kami yang mukim di sini itu beliau yang bertugas untuk di beberapa desa binaan juga untuk khutbah Jumat. Dan guru ngaji TPA juga tim kami juga di sini itu yang nanti salah satunya mendedikasikan waktu dan keilmuannya dibagikan di masyarakat sini juga Pak. Jadi keberadaan kami di sebuah wilayah ini juga supaya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dan ini juga masuk menjadi agenda rutin kita ini Pak, tebar Iqra dan Mushaf Al-Quran. Terakhir kita laksanakan di Gunung Kidul ya? Iya. Sekitar akhir tahun kemarin ya. Yeah. Selanjutnya untuk program rutin sosial yang dilakukan Insan Hijrah, tadi hapus tato gratis, dilakukan setiap hari Sabtu Pak. Atau juga boleh yang sudah janjian gitu Pak, boleh. Ruangannya di belakang situ Pak, nanti bisa. Kemudian di desa binaan, bantuan fasilitas sosial, penunjang kehidupan sehari-hari, pipanisasi, kemudian pembuatan sumur, bakti sosial sembako, kurban di desa binaan. Nah kurban ini juga alhamdulillah rutin dan kita gilir tidak hanya di satu desa binaan saja setiap tahunnya, jadi ada di Kulon Progo, Gunung Kidul, seperti itu. Dan untuk mu'alaf sendiri, khitan, penyaluran zakat mal, paket bingkisan pasca syahadat, bingkisan lebaran, penyaluran daging kurban. Sedikit untuk zakat mal yang saya informasikan, beberapa di antaranya kita masukkan dalam bingkisan mu'alaf. Jadi di dalam bingkisan itu ada paket
berupa alat sholat, kemudian buku panduan, ini semua Al-Quran dan juga zakat mal di dalamnya. Seperti itu. Ya, dan strategi syiar dakwah MCY ini dilakukan melalui online, TV, radio, media cetak, sosial media. Dan yang lebih cepat sampai itu memang di sosial media, Pak. Sehingga banyak juga yang tergerak untuk bersyahadat melalui kami di Yayasan Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta ini. Untuk sedikit informasi untuk di media radio khususnya itu kita bekerja sama dengan MKFM, jadi dapat jatah 1 bulan 1 mu'alaf. Jadi kita biasanya dari awal tahun sudah mengarrange siapa saja yang kami jadwalkan untuk bisa bersiaran di MKFM. Untuk offline-nya menjalin sinergi antar lembaga dakwah, menjalin sinergi dengan rumah sakit muslim. Ini berkaitan dengan ini ya, khitan ya. Khitan itu tadi, Pak. Kemudian masuk ke desa rawan pendangkalan akidah dan juga menjalin sinergi dengan aparatur negara serta perangkat desa. Jadi seperti yang Mbak Liana tadi juga sampaikan, kita nggak bisa berjalan sendiri, harus terus bergandengan tangan sebagaimana kita nih muslim satu tubuh yang tidak bisa berjalan sendiri, ya itu tadi kita harus terus bergandengan tangan untuk menjalin dengan seluruh elemen yang mendukung. Itu sebagian program yang garis besarnya Pak sampaikan yang bisa kami sampaikan ya. Nah, mungkin setelah ini masuk ke sesi tanya jawab, bisa melalui Bapak Ketua Pak Doni Wono, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Doni Wono. Salah satu hal yang harus kita tekankan pada penanganan mu'alaf atau kita dakwah di bidang kemu'alafan ini adalah yang saya sampaikan tadi adalah kita taktis. Saya sampaikan terima kasih atas rawuhipun Bapak Ibu semua. Ini suatu kehormatan bagi kami. Semoga dengan apa yang diaturkan Bapak tadi ke sini untuk istilahnya studi banding, istilah kerennya ini, semoga menjadi cambukan buat kami untuk semakin tawadhu, mengintrospeksi diri kami bahwa ini loh, kita tuh banyak dilihat di luar, jadi kita harus lebih amanah menjalankan dakwah ini. Bapak Ibu, saya tadi sempat mendengar tentang yang mempelopori pergerakan Mu'alaf Center Nguter itu dari rasa keprihatinan dan sebagainya. Tadi yang disampaikan rekan kami, ada Mbak Liana dan Mbak Novi, ini sebenarnya sama, Pak. Tahun 2009 sebenarnya. 2009 sampai 2011 itu kita berangkat dari keprihatinan. Banyaknya mu'alaf-mu'alaf yang kapiran, istilahnya seperti itu. Nah, habis syahadat udah selesai. Terus mau ngapain? Kan gitu. Mereka sholat masih bingung, yang sepuh-sepuh mau ke masjid malu, kan gitu. Ada masalah cuman diem, diintimidasi keluarganya nggak bisa ngapa-ngapain, dan lebih diperparah, dia diintimidasi keluarga, tetangganya cuman ngomong itu urusan keluarga. Selalu banyak mengatakan bahwa itu urusan keluarga. Dan yang lebih parah, ada mu'alaf yang meninggal dimakamkan dengan cara-cara kekafiran, dia mengatakan itu hak keluarganya. Seperti itu. Nah, sedikit saya flashback dari yang disampaikan berkatakan tadi. Itulah, dari keprihatinan itu akhirnya memunculkan satu semangat di teman-teman pemuda waktu itu. Dah, kita khusus ngurusi adalah kemu'alafan. Dan saat itu alhamdulillah disambut baik dari para guru-guru kita di Masjid Gede Kauman. Salah satunya Bapak Insinyur Budi Setiawan, Bapak Asman Latif, terus dari Karangkajen ada Bapak Awal Satrio. Nah, dari situlah terus berjalan sampai akhirnya tahun 2019. Nah, dari perjalanan antara 2011 sampai 2022 ini
2023, 2019 kita akhirnya memutuskan harus berbadan hukum. Dari pergerakan itu, akhirnya kita dari berbagai macam pertimbangan harus berbadan hukum. Karena apa? Mengurusi masalah mualaf itu akan bersentuhan dengan hukum pasti. Yang digugat keluarganya, yang diparani keluarganya, diancam, kadang malah masjid didatangi, dia enggak. Ini anak saya kenapa dimasukkan Islam dan sebagainya, kan gitu. Mungkin kurang lebihnya dari saya. Makatan Bapak, nanti kita lanjutkan tanya jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan yang bisa kita jawab, insya Allah kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai di Mu'alaf Center Jogja ini saya pulang. Kemudian lah orang-orang ini kan perlu kita bina gitu lah. Jadi memang sekitar itu masih kebingungan. Jadi kayaknya kita itu memang perlu kurikulum. Ada yang kelas 1 mungkin lagi TPA, ada yang kelas 2 mungkin caranya sholat, ada yang sehingga kita ayo kita ke Mu'alaf Center Yogyakarta. Nah, ada beberapa mu'alaf setelah kami lihat kok mereka sepertinya ada pembiaran. Dari kami sendiri merasa berdosa, sudah terlalu menyadarkan, tapi mereka kok seperti kami biarkan gitu. Maka terus dari ibu-ibu malah ada usulan untuk membentuk MNC itu. MCN. Mohon maaf, mas, mbak ini seumuran anak saya semuanya. Saya umurnya hampir 64, sudah pensiunan. Sama seperti mas tadi, saya dipaksa untuk jadi ketua. Masya Allah. Alhamdulillah diajak ke sini. Karena apa? Setelah dari sini pasti nanti sampai di rumah akan mengubah strategi. Barisan komandonya pasti akan berubah. Saya tidak akan ditempatkan di depan, tapi ditempatkan di belakang. Itu pasti dan harus. Ya, untung saya, alhamdulillah sampai di sini. Saya tidak takut, bukannya takut, tapi takut saya itu cita-cita Bapak Ibu semuanya ini tidak akan sampai pada tujuannya. Karena apa? Sudah sejak awal kan saya sudah mengatakan saya ini sudah tua, ora iso ngepit, gaptek, nyabrang we ora wani, tetap dipaksa dari ketua. Yowes, saya hanya begini Bismillah, mudah-mudahan nanti Allah tunjukkan yang terbaik, gitu aja. Amin. Terus begini Mas, Mbak, ya. Ternyata yang saya pikirkan itu tidak sesederhana yang ada di kepala saya. Saya bayangkan itu Mu'alaf Center ya sudah, orang yang mu'alaf kita kumpulkan, kita beri kajian, yang belum bisa sholat kita ajari sholat, yang belum bisa ngaji kita ajari ngaji, udah selesai kan? Pikiran saya seperti itu. Nah mungkin kalau seperti itu mungkin tidak butuh advokasi, butuh dan sebagainya. Pokoknya pikiran saya hanya pembimbingan saja, Mas. Nah kemarin makanya pertemuan yang pertama sudah sukses, kita mengundang 37 orang, yang hadir 25, dan itu pun sudah ada yang sudah naik haji mualafnya, pokoknya sudah menjalankan agama dengan insya Allah baik. Jadi kelihatannya tidak ada masalah gitu. Nah makanya terus saya, oh berarti aku jadi ketua ya aman. Ternyata kalau sudah sampai di sini, Masya Allah, saya langsung WA ke anak saya, luar biasa, ternyata ibu itu tua dewi. Ternyata kemarin itu hanya sebagai sebagai ngeprank saja. Terus ternyata Bapak-bapak itu ternyata kita mendirikan Mu'alaf Center itu ibarat orang menikah belum punya rumah, belum punya uang, belum punya pekerjaan yang tetap. Terus kita mau memulainya dari mana? Ya tadi dipilih yang sederhana dulu. Sudah kita undang lagi aja, kita ajak komunikasi. Yang penting mereka nyaman dengan kita dulu. Terus nanti mereka butuhnya apa gitu. Kita hanya mikirnya sederhana pokoknya. Nah itu terus untung Mbak Samsiti punya kekuatan. Pokoknya ayo belajar. Mau nih pulang gitu untuk belajar gitu. Terus ini kok tekan ini terus ada paparan jam segitunya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Aku itu pilihan yang salah, benar-benar pilihan yang salah, mereka salah. Pokoknya wah itu nanti pulang harus mengubah
cara berpikirnya, karena harus orang-orang yang benar-benar punya kekuatan mental yang kuat, pemikiran yang luas, dan nggak sakit-sakitan. Ora guryok sok-sok. Nah, mungkin pertimbangan saudara-saudara kita semua ini, saya dipilih jadi ketua itu karena saya punya latar belakang mualaf juga ya. Saya mualaf sudah tahun 86 ya, 1986 itu sampai sekarang ya. Mungkin karena saya sering mengikuti Mbak Samsini pengajian itu, terus Mbak Samsini itu terlalu pede dengan saya. Dia menganggap saya itu wah mumpuni opo-opo gitu. Padahal tidak tahu aja dia itu. Kalau guru manut Pak, apa yang bisa saya lakukan gitu aja lah. Ternyata ini tadi, terima kasih, mohon nanti doanya, dukungannya. Kami harus bagaimana memulainya, yang apakah betul harus mengubah strategi, terus langkah kami besok mengundangannya untuk pendampingan dan komunikasi, membangun komunikasi yang nyaman saja itu, apakah itu juga diperlukan. Terima kasih atas sarannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum, non sewu. Udah mulai mas? Iya. Ini saya mau minta ngobrol-ngobrol sebentar, boleh aja? Iya, Bu, namanya Bu Sinten? Bu Sri Palupi. Bu Sri Sinten? Bu Sri Astuti. Oh, Sami? Iya. Sama Srinya. Bu Artini. Bu Artini, iya. Ini setelah berkunjung kemari, setelah menyaksikan pemaparan kami, seperti apa rasanya, Bu? Monggo silahkan. Rasanya ya kalau seorang berjalan di kegelapan sudah agak terang apa yang harus kita lakukan nanti, insya Allah. Bismillah. Masya Allah. Jadi sudah dapat gambarannya ya, Bu ya. Masya Allah. Lalu dan mohon doa dan dukungannya dari sini. Amin. Jalin komunikasi ya, Bu ya. Saling mendoakan ya, Bu. Terima kasih. Saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira ada pesan, Bu, untuk Mu'alaf Center Yogyakarta? Ya, semoga Mu'alaf Center Yogyakarta sukses selalu, tambah maju dan ngeremboko untuk kedepannya maju. Ya. Nah, sekarang terkhusus untuk para mu'alaf. Nah, ya, semoga ya nanti untuk para mu'alaf untuk menimba ilmu di sini bisa sukses, bisa terlaksana apa yang mereka inginkan, menjadi muslim yang semakin kuat, tangguh. Jadi muslim yang kafah, mudah-mudahan teman-teman. Oke, matur nuwun sangat Ibu sudah datang sini, sudah berkunjung kemari. Masya Allah. Tapi ya juga agak bingung. Kayaknya buat kata Mas Ketua tadi, pokoknya Bismillah gitu. Iya, Bu, betul sekali. Niatnya Bismillah, semoga Allah memberi jalan yang terbaik. Betul, amin, amin. Insya Allah semoga Allah memudahkan semua langkah kita ya, Bu ya. Dengan bersinergi, insya Allah menjadi lebih mudah. Amin. Ya, terima kasih ya, Mbak ya. Iya. Semuanya atas dibukakan pintu untuk bisa masuk, diberikan ilmu, diberikan motivasi, diberikan dukungan, kita pulang benar-benar ada oleh-oleh gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan oleh-oleh ini bisa tereksekusi besok. Amin. Insya Allah jadi bekal. Terima kasih banyak, Bu, sekali lagi. Ya, begitu teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta, sahabat Mu'alaf Center. Demikian sudah terlaksana kunjungan dari Mu'alaf Center Nguter ya, Bu. Mu'alaf Center Nguter letaknya di Sukoharjo. Ya, Soekarto itu masuk Jawa Tengah ya, Bu? Masih. Jawa Tengah, ya begitu. Oke, doakan terus semoga kami semua, baik yang di Mu'alaf Center Jogja maupun di Mu'alaf Center Sukoharjo, Muter, bisa istiqomah di dalam dakwah ini. Semoga Allah memudahkan segala langkah kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.